Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, Bapak Ibu pemerhati pendidikan, adik-adik mahasiswa? Pada video kali ini adalah lanjutan dari bagaimana kita mendidik anak. Yang video sebelumnya yaitu mendidik anak usia sulbi sampai usia 3 tahun. Pada video ini akan dibahas bagaimana mendidik anak usia 4 hingga 10 tahun perspektif Islam. Pendidikan diarahkan untuk tercapainya tujuan dari perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada usia 4-10 tahun dapat diklasifikasikan atau kita kategorikan dalam dua kelompok, yaitu apabila kita melihat dari jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan PAUD dan jenjang pendidikan SD. Secara psikologi, ciri-ciri atau karakteristik anak PAUD adalah mereka menggunakan indranya untuk mengamati. Dari mengamati, mereka kemudian akan mendengar, akan mulai berbicara. Dari situlah orang tua atau orang-orang di sekitar adalah contoh yang akan diimitasi oleh mereka. Kemudian untuk anak PAUD, tertarik untuk menulis huruf dan angka, berbicara lebih jelas pada saat usia sudah masuk 4 tahun. Kemudian mampu menyambung beberapa kata, mulai belajar berteman dan bersosialisasi. Sementara untuk anak SD, tahap intelektual mulai dimasuki, maka mereka mulai berpikir kritis, banyak bertanya ini dan itu, kemudian mereka lebih realistis dibanding dengan anak TK atau RA yang di bawah naungan PAUD. Kemudian juga mereka yang anak SD sudah mulai belajar dan berteman. Sebagai pengetahuan kita, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini yang di bawahnya yaitu TK dan RA difokuskan pada aspek perkembangan anak mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, atau pengetahuan, bahasa, dan sosial emosional. Sementara untuk standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, pada bagian ini kita akan masuk kepada bagaimana mendidik anak usia 4 tahun hingga 10 tahun. 4 tahun ini masuk kepada kategori PAUD, yaitu melingkupi TK dan RA hingga SD. Bapak dan Ibu pemerhati pendidikan, adik-adik mahasiswa, dalam perspektif Islam, mendidik anak usia 4 hingga 10 tahun yaitu mengajarkan keyakinan, yaitu mengajarkan tauhid. Kita dapat menggunakan metode dogmatis begitu ya kepada anak kita, kepada peserta didik kita untuk menanamkan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah satu. Qul huwallahu ahad. Nah, ini ketika dari sejak anak usia dini menanamkan nilai keyakinan, diharapkan akan melekat keyakinan tersebut hingga dewasa dan tua nanti. Nah, kemudian mengajari anak menghafal Al-Quran, surah-surah pendek, dan hadis. Tentu saja ketika usia anak 3 tahun itu adalah momentum luar biasa dalam mengingat. Memorinya sangat baik untuk mengingat apa yang mulai dipelajari, dilihat, dan didengarnya. Sehingga mengarahkan anak untuk menghafal Al-Quran ini menjadi momentum yang sangat tepat sekali. Berikutnya adalah menarik hati anak dengan ungkapan lembut, pujian sebagai motivasi. Mendidik anak usia 4 hingga 10 tahun berikutnya adalah mendoakan kebaikan untuk anak, menggunakan metode targhib wa tarhib. Targhib di sini adalah menjanjikan kesenangan atau kenikmatan atau hadiah ketika anak melakukan hal-hal yang baik. Dan
Metode tarhib adalah ancaman atau berupa hukuman ketika anak melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang dilarang. Kemudian membimbing anak menuju akhlak mulia, tentu dengan mencontohkan. Bagaimanapun, hal-hal yang baru bagi anak perlu dicontohkan, dan orang tua atau para pendidik adalah teladan bagi anak-anak. Berikutnya adalah mengajak pergi anak sambil menasihati dan mengajari. Mengajak pergi maksudnya adalah mengajak bisa berjalan-jalan atau bisa berkunjung kepada orang-orang yang soleh. Dengan berkunjung, bersilaturahim, kita akan mampu menasihati dan mengajari anak hal-hal yang berupa hikmah ataupun pelajaran yang pernah dialami oleh para orang tua yang soleh tersebut. Selanjutnya, tidak mencela dan menegur anak. Menegur tentu boleh, namun tidak baik apabila menegur secara terus-menerus. Dan tidak baik untuk mencela sebab anak perlu diberikan contoh yang baik, dimotivasi sehingga dia akan mampu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan etika, sesuai dengan harapan orang tua. Selanjutnya adalah menghargai mainan anak. Tentu saja ketika anak-anak bermain diberikan perangkat atau diberikan alat permainan edukatif dan mengajari bagaimana anak-anak menghargai mainannya, merawat dan juga kemudian merapikan setelah mereka menggunakan mainan tersebut. Selanjutnya adalah tidak membubarkan anak-anak yang sedang bermain. Tentu saja ketika bermain adalah momen yang menyenangkan bagi anak. Ketika tiba-tiba anak harus berhenti, tentu akan ada rasa kurang senang. Oleh karena itu, andaikan pun akan meng-cut atau meminta anak untuk berhenti, maka kita memberikan jeda. Misalnya, setelah main ini selesai, maka anak-anak bubar atau tidak melanjutkan permainan. Karena harus misalnya mengerjakan sholat atau mengerjakan tugas yang lainnya. Bagaimana mendidik anak usia 4 hingga 10 tahun berikutnya, yaitu memberikan pengarahan kepada anak tentang etika makan. Tentu usia anak 4 tahun, mereka biasanya makan ingin banyak, kemudian juga ketika memegang makanan di tangan, biasanya dua-dua tangannya juga memegang makanan. Nah, ini tentu perlu diarahkan, diberikan pemahaman kepada anak sejak usia dini untuk memiliki etika makan yang baik. Kemudian, memperlakukan anak secara adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Melerai anak yang terlibat perkelahian, menguji kemampuan untuk menggali potensi anak. Kita ketika mengajak jalan-jalan ke satu tempat, pemandangan alam yang indah, kita bisa bertanya hal-hal yang terkait dengan pengetahuan anak yang sudah dimiliki. Misalnya, siapakah yang menciptakan alam ini? Kemudian kita sampaikan kepada anak, ada banyak beragam tumbuhan, bunga, anak-anak bisa untuk menyebutkan dan yang lainnya. Berikutnya adalah mencegah anak bermain di waktu-waktu setan berkeliaran. Di sini diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, jika malam menjelang atau petang tiba, jagalah anak kalian karena setan mulai berkeliaran pada saat itu. Ini tentu memberikan indikasi atau memberikan rambu-rambu kepada para orang tua ketika akan menjelang maghrib. Kita sudah memberikan warning atau peringatan kepada anak untuk tidak lagi bermain di luar rumah. Kemudian mengajari anak salat dan azan. Tentu ini sudah masuk usia 7-10 tahun ya, anak-anak sudah bisa untuk mengucapkan dengan ucapan yang fasih. Berikutnya adalah meringankan salat demi makmum dengan anak-anak. Artinya ketika kita berjamaah dengan anak-anak, orang tua yang biasanya menggunakan ayat-ayat atau surah Al-Quran yang cukup panjang bisa memilih yang lebih pendek untuk meringankan ketika berjamaah dengan anak-anak. Kemudian mengajari anak sopan santun dan keberanian. Berikutnya adalah mengajari kecakapan membaca, menulis, dan berhitung.
juga mengajarkan kasih sayang, gotong royong, dan toleransi. Bapak Ibu pemerhati pendidikan, adik-adik mahasiswa, dan calon-calon ayah bunda tentunya, dengan mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang baik, tentu akan mampu menumbuhkan karakter-karakter yang baik pada anak, akan juga kemudian tampak sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan anak akan berkembang, kemudian keterampilannya juga akan terlatih. Anak yang memiliki sikap spiritual yang baik, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mampu bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik, berpengetahuan yang luas dan mendalam, serta memiliki keterampilan yang unik, yang spesial. Inilah yang akan mampu membawa anak-anak kita menjadi individu yang mandiri. Inilah yang perlu kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga dan mendidik anak-anak utamanya. Demikian pembahasan bagaimana mendidik anak usia 4 hingga 10 tahun. Sampai jumpa pada video bagaimana mendidik anak usia 10 sampai 14 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.